Lalu Bapak sekalian, khususnya di sini, semua tenaga kerja ilegal tidak boleh lagi berada di tanah kita. Nggak bisa. Dan harus diaudit. Negara tidak boleh diam menyaksikan orang-orang ilegal itu masuk ke sini. Nggak bisa. Dan ini soal harga diri kita. Bagaimana kita membiarkan orang-orang ilegal bekerja di tanah kita, lalu diberi gaji berlipat dari tenaga lokal? Apa penjelasan kita kepada rakyat ini kalau itu dibiarkan? Betul tidak? Ini tidak boleh dibiarkan. Dan kita harus tindak tegas. Kita harus tindak tegas. Tidak boleh lagi kita membiarkan ini. Apalagi tadi saya diceritakan tentang perbedaan gaji. Gajinya sama atau beda? Bedanya kecil atau banyak? Bapak Ibu sekalian, kita harus katakan, sekalian, kita harus bilang kepada semua orang yang berusaha di tempat itu, mengapa kita memilih merdeka? Karena kita tidak ingin rakyat Indonesia diperas menjadi buruh-buruh murah oleh perusahaan-perusahaan asing itu. Itu sama seperti era pra-kemerdekaan, betul? Itulah sebabnya kita harus ubah. Dan ini adalah kewibawaan, kedaulatan Indonesia yang harus dijaga. Insya Allah ini kita akan perjuangkan terus, Bapak sekalian. Yang tidak kalah penting, ini buat teman-teman yang baru lulus, yang fresh graduate. Saya ingin sampaikan semua, misalnya. Kenapa lapangan pekerjaan itu sulit ketika pertumbuhan ekonomi itu tinggi? Di mana-mana, kalau ada pertumbuhan ekonomi, harusnya lapangan pekerjaan tambah. Kenapa itu terjadi? Begini, pertumbuhan ekonomi itu ditopang oleh investasi. Ada investasi, lalu dibangun kegiatan ekonomi, kegiatan usaha. Nah, kegiatan usaha yang terjadi selama 8 tahun terakhir ini adalah kegiatan yang padat modal, tapi tidak padat karya. Sehingga ya pertumbuhan ekonominya terjadi, tapi penyerapan tenaga kerja kurang. Karena itu ke depan yang kita mau dorong apa? Investasi yang menyerap tenaga kerja, supaya mereka yang sudah selesai sekolah, kuliah, ada lapangan kerja. Itu nomor satu. Jadi investasi yang padat karya, bukan investasi padat modal. Pertambangan itu padat modal, pekerjanya sedikit. Kalau uang yang sama dipakai untuk pabrik, dipakai untuk pertanian, perkebunan, perikanan, maka penyerapan tenaga kerjanya akan luar biasa. Itulah sebabnya ke depan insya Allah kita dorong investasi manufaktur, investasi agriculture, investasi pertanian, supaya menyerap tenaga kerja lebih banyak. Yang kedua, penyerapan paling cepat itu apa? UMKM. UMKM itu paling cepat. Begitu buka usaha kecil, langsung kanan kirinya bisa ikut bekerja. Betul tidak? Dan itu artinya modal untuk sektor informal. Coba sekarang Bapak Ibu sekalian pikirkan. Ini saya ceritakan nih. 95% usaha di Indonesia itu non formal. Tapi kalau mau pinjam uang, yang mudah pinjam itu kalau formal. Kalau informal sulit pinjam. Betul tidak? Kapan kita mau maju kalau yang 95% tidak diberikan kemudahan untuk permodalan? Ini adalah salah satu perubahan peraturan yang akan kita lakukan supaya informal mudah mendapatkan modal. Saya maju ke depan singkat sekali. Pak, gajinya yang jelas. Pak, perlindungan tenaga kerjanya yang jelas. Simpel sekali. 3 hal Anda sampaikan, betul kan? Namanya siapa Pak tadi? Dan Pak, tidak ada tempat tinggal. 3 itu dikatakan tadi. Dan buruh bangunan salah satu buruh yang tidak mendapatkan perlindungan. Betul? Nih, lihat semua bangunan yang ada di sini. Di balik bangunan itu ada jasa buruh bangunan yang tidak pernah terlihat. Betul tidak? Mereka paling minim. Insya Allah itu bagian yang ingin kita perbaiki. Sehingga sektor bangunan pun akan bisa tumbuh. Hari ini 85% rumah itu dibangun sendiri. Hanya 15% yang dibangun oleh developer, properti
perusahaan, tapi 85% itu dibangun sendiri. Dan kalau mau bangun sendiri, bisa pinjam uang ke bank nggak? Susah. KPR itu mudah kalau pakai developer, bukan? Kalau tanpa developer bisa tidak? Saya itu sering tanya, kenapa ya kok negara itu membuat aturan bukan untuk memudahkan rakyat, tapi untuk memudahkan pemerintah? Betul tidak? Supaya pemerintah itu gampang kerjanya, maka buatlah kredit untuk mereka yang pakai developer. Nah itu cuma 15%. 85% itu tidak pakai developer. Kenapa kita tidak berikan tidak bantukan kreditnya, aturannya? Ini harus kita ubah. Aturan untuk memudahkan rakyat, bukan untuk memudahkan pemerintah dan perbankannya. Ya. Jadi Bapak sekalian, janji kami adalah kami akan membuat kebijakan-kebijakan yang berkeadilan. Dan bila ada peraturan yang tidak memenuhi prinsip keadilan, itu harus dikoreksi. Dan bila ada pelaksanaan yang menyimpang, termasuk seperti pulau-pulau kecil yang tidak boleh dilakukan kegiatan penambangan, semua pelanggaran tidak dibiarkan melenggang tanpa sanksi. Insya Allah nanti itu bagian yang ditegakkan aturannya.